warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat Bapak Haji Muhammad Saleh, guru-guru kita hadir pada malam hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Al-Wizar Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Zul Ikrami LCMA beserta para asatis yang tak dapat saya sebutkan, seluruh pengurus beserta jamaah Masjid Al-Ukhuwah. Hadir juga di tengah kesibukannya malam ini Bapak anggota DPR RI Komisi 8, Bapak ini uangnya. Assalamualaikum. Saya heran tadi, saya tengok imam kainnya warna biru, Pak Ketua Masjid pun kainnya biru. Rupanya Pak Ahmad mau datang. Hah? Mic pun biru juga. Saya tak tahu Pak Ahmad mau datang malam ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Kata Ustadz Al-Wizar, beliau khawatir di ujung Ramadan ini jamaah sudah balik kampung. Maka beliau WA ke sekeliling surau musola supaya datang. Khawatir tak ada jamaah. Rupanya masih banyak jamaah yang tak punya kampung. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau besok sore nampak hilal, berarti ikolah malam terakhir tarawih, malam yang ke-29. Kalau besok sore menjelang tenggelam matahari nampak hilal, berarti ikolah tarawih yang terakhir. Berarti nandak tarawih malam iko innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau besok sore tidak ada penampakan hilal, berarti besok malam awak masih tarawih. Masjid Al-Ukhuwah, Masjid Al-Ukhuwah besok malam masih tarawih. Tengok dulu anak bulan. Tengok dulu anak bulan. Bahasa Arab tuh anak bulan tuh kalau bulannya pono namanya Badar, bulan purnama, bulan 5 boleh. Tapi kalau bulan sabit bahasa Arabnya hilal. Jadi kalau ada laki ibu yang namanya hilal, besoknya engkau lu rumah dulu. Sebab besok tuh dia dicari-cari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran ayatnya jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kamu yang menengok anak bulan maka puasalah. Ayat Quran. Hadis Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu kalau nampak anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah kamu kalau nampak anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tak nampak karena tertutup awan. Fa in ghumma alaikum, kalau tertutup tak nampak anak bulan. Fa atimmu, dalam riwayat lain faqduru lahu salasin, maka sempurnakanlah puasa kamu menjadi 30 hari. Jadi ambo hampir setiap hari, dari semalam siang, tadi siang banyak WA masuk. Ustadz, kapan hari raya? Kami mau ikut Ustadz. Ambo jawabannya satu aja, saya hari raya 1 Syawal.
Sebab awak sama-sama menengok anak bulan. Jadi ambo tetap menunggu besok sore. Kalau nampak anak bulan, ambo hari raya hari Jumat. Kalau tidak nampak anak bulan besok sore, berarti puasa ambo 30 hari. Berarti ambo hari rayanya hari Sabtu. Tapi ambo tidak menyalahkan orang. Siapapun kawan, sahabat, ustadz, jamaah, itu memang ijtihad ulama masing-masing. Tapi ambo tetap berpegang. Dan ambo tidak memaksa jamaah mesti ikut ambo, enggak. Ini tentang menjawab pertanyaan kapan hari raya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu nampak nanti anak bulan, kita pun merayakan nama hari rayanya Idul Fitri. Kata Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, kamus bahasa Arab yang paling lengkap, panjangnya semeter. Silakan lihat di perpustakaan UIN. Imam Ibnu Manzur mengatakan asluhu ada yaudu. Asal dari kata id artinya kembali. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan. Awaklah berapa hari tidak makan? Sudah 28 hari tidak masuk ketupek gulai paku, tidak masuk nasi uduk, nasi lemak. Maka begitu nanti Idul Fitri, berarti kita kembali makan. Maka sesoleh-soleh orang, sealim-alim orang, haram hukumnya berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Karena 1 Syawal adalah kembali makan. Cuman hati-hati masalah makan ini. Karena lambung ini kan sudah terbiasa tak diisi pagi. Tiba-tiba diisi opor ayam, masuklah bakso masuk, akhirnya mencret 3 hari. Maka disyariatkanlah kita namanya puasa 6. Jadi hari kedua Syawal sudah bisa puasa 6. Untuk apa disyariatkan puasa 6 ini? Rem. Karena kalau tidak ada remnya nanti tiap hari makan. Jadi hari pertama makan, siapa yang mau hari kedua silakan. Bebas. Tidak mesti mutatabi'aini berturut-turut. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di ujung. Kami masih ada utang 7 hari 7 hari potong bu ya, tidak puasa. Ya. Apakah kami qadha dulu atau langsung puasa 6? Qadha dulu. Qadha dulu 7 hari, habis itu baru puasa 6. 7 tambah 6 3 boleh. Habislah kue itu bu ya. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan awak bisa sampai ke Mesir. Amin. Sampai ke Mesir nanti ziarah ke makam Imam Syafi'i. Amin. Nanti dokek makam Imam Syafi'i itu ada makam ulama besar mazhab Syafi'i namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan siapa nan puasa qadha di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Ini alternatif bagi ibu-ibu yang ada utang 7 hari potong. Maka nanti di bulan Syawal niatnya puasa qadha. Ambo berniat puasa qadha 6 hari, otomatis dapat pahala. Ustaz dari tadi kok ibu-ibu? Ya karena ibu-ibu yang tinggal 7 hari. Ternyata Pak kok tinggal 7 boleh hari. Lebih banyak lainnya deh. Maka bapak-bapak pun begitu juga. Niatnya nanti niat puasa qadha, otomatis dapat pahala puasa sunat. Apalagi puasa qadha-nya di bulan Syawal hari Senin, dapat 3. Puasa qadha dapat, puasa sunat Syawal dapat, puasa Senin dapat. Kata ibu-ibu, dapat 4 Pak Ustaz. Satu lagi apa? Diet. Diet itu bonusnya. Jangan sampai masukkan ke niat nawaitu shoma ghadin diet lillahi ta'ala. Tak bisa. Sumu tasihu.
Kalau kamu berpuasa kamu sehat, sehatnya itu bonus. Ini tentang jangan sampai kebablasan tak ada rem, makan makanan. Nah, ini tentang adab-adab kita nanti pada saat Idul Fitri. Idul Fitri balik makan. Yang tak mau makan paksa makan. Tapi memang pengalaman saya, pengalaman ambo pribadi, kalau awak berniat puasa, memang banyak godaan. Waktu itu masih mengajar di UIN, puasa sunat ambo. Langsung datang mahasiswa, Pak ada nasi kotak gitu. Waktu ndak puasa, ndak ada nasi. Khutbah ambo di Masjid Jalan Sudirman, Darul Abror di komplek DPR. Habis khutbah datang jamaah, Ustadz kita mampir sebentar di Pondok Baung. Waktu ndak puasa ndak ada undang. Nah, itu macam-macam tahu setan tuh jadwal. Nah jadi oleh sebab itu godaan ini luar biasa. Kalau puasanya puasa qadha tak bisa dibatalkan. Tapi kalau puasa sunat bisa. Misalnya ambo bertamu ke rumah ibu, dan itu ibu suruh makan. Ustaz Somad silakan makan. Mohon maaf bu, ambo puasa. Ibu tidak boleh tersinggung, karena kata Nabi, faman syaa falyasum. Siapa yang mau teruskan puasanya. Faman syaa falyuftir. Siapa yang mau silakan berbuka. Nah, itu nanti jangan awak tersinggung kalau ada tamu datang ke rumah awak, silakan makan. Saya puasa. Alah, bau mengaji online. So alim. Enggak, itu memang enggak masalah. Itulah kalau awak sama-sama mengaji, gurunya sama, kajinya sama, insya Allah awak enggak akan tersinggung. Ambo banyak jamaah tamu bertamu ke rumah, silakan makan Pak, ambo puasa Pak Ustaz. Silakan minum Pak, ambo puasa. Ambo enggak tersinggung. Alhamdulillah gula ambo enggak habis. Ustaz kalau bertamu ke rumah orang, kebetulan Ustaz puasa sunat, Ustaz makan apa enggak? Ambo tengok dulu lauknya. Nah, kalau nasi kotak ayam goreng, nah, itu apa batal mubazir. Tapi kalau asam podeh bau, sah sobik leh, meniti air awak. Nah, ini tentang masalah adab-adab. Jangan tersinggung, padahal kita sudah bersih. Jadi makna Idul Fitri yang pertama balik makan. Makna Idul Fitri yang kedua adalah Idul Fitri balik suci bersih. Fitrah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua manusia yang lahir itu fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah fitratul Islam. Suci, bersih. Tidak ada anak kecil yang lahir berdosa. Tidak ada lahir anak kecil bawa dosa. Ada pernah bapak ibu mendengar berita telah lahir satu bayi langsung ditangkap KPK? Tidak ada. Sebab bayi kok bersih, tidak ada berdosa. Cubalah awak gendong anak ketek. Ustaz Somad, tolonglah gendongkan anak ambo kau Ustaz. Gendong anak. Lucu ya. Habis itu kok terkoncing anak kau. Betuah anak saya ini Pak Ustaz. Betuah pula katanya anaknya. Lanjut oleh baju awak dikoncing. Ini betuah. Dan awak pun tidak bohong. Kenapa kita tidak marah? Sebab anak kecil ikon tidak berdosa. Coba kalau apanya terkoncing. Menangi anak kau. Awak pun golak. Apa kata awak? Ini umur begini memang lagi lucu-lucunya. Ya Pak Ahmad. Iya kata. Ini lagi digendong gitu. Kenapa? Sebabnya tidak ada dosa, tidak berdosa. Jadi balik Idul Fitri, balik kepada fitrah, tidak ada dosa. Kharajaka yauma waladathu ummuh. Keluar dari Ramadan seperti keluar dari rahim ibunya, suci bersih. Dosanya kepada Allah habis. Dibersihkan oleh tarawih, witir, tahajud, zikir, solawat, habis bersih. Ini ambo sedang berhadapan dengan bayi-bayi ini.
cuma gak tua gitu. Baik, dosa kepada Allah Ta'ala sudah bersih insyaallah. Tapi dosa kepada manusia, itulah maka adat istiadat awak kalau Idul Fitri mohon maaf zahir dan batin. Batin perut, zahir pundak. Apa makna perut dan pundak? Ambo bersalaman sama bapak, Pak Ketua Masjid, ya saya pergi dulu ya. Ya, waktu ambo pergi yang nampak apa? Pundak. Itu maka disebut zahir. Waktu ambo poi nandak nampak mana? Perut. Nandak nampak tu batin. Maka disebut dengan mohon maaf zahir dan batin. Itu bahasa Arabnya zahir. Kalau ndak percaya, tanya sama dosen bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Suska, Ustadz Dr. Alwizar, S1, S2, S3, doktor bahasa Arab. Kalau ndak percaya sama ambo, ya? Mengigaunya pun bahasa Arab, kata Pak Ahmad. Ambo waktu itu kan balik dari Maroko dengan titel LCMA, LC Al-Azhar, MA Maroko, mendaftar jadi dosen bahasa Arab di UIN. Sampai di situ mengadu ambo ke ketua apa namanya pusat bahasa itu Bu ya, pusat bahasa. Waktu tidak diterima waktu kami tidak terima katanya, karena ijazahnya bukan bahasa Arab. S1 ambo Al-Azhar, S2 Darul Hadis, bukan jurusan bahasa Arab. Itulah hebatnya UIN itu. Kalau tidak jurusan bahasa Arab tidak diterima waktu, mesti jurusan bahasa Arab. Jadi kenapa wakini menyebut mohon maaf lahir dan batin? Tidak tahu muntah siapa mengubah itu. Tapi deklah awak terlanjur salah, lanjutkan ajalah kesalahan itu. Mohon maaf zahir dan batin. Zahir nan nampak, tapi adonan ndak nampak. Zahir contoh nan salah nan zahir nan mana? Zahir misalnya adonan belum membalikkan rantang potang, itu kan zahir jone. Tapi adonan sifatnya batin di dalam hati, sakit hati awak. Ambo memang sakit hati ambo menengok tetangga awak tu Bu ya. Sakit dia apa? Motornya bau. Itu tidak salahinya, salah awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri kembali kepada suci bersih. Kepada Allah sudah suci kita, tapi kepada tetangga, kawan, sahabat belum. Itulah maka disunnahkan sembahyang Idul Fitri jalan dari jalan Siko, waktu baliknya jalan satu lagi. Supaya apa? Supaya banyak bersua orang bersalaman minta maaf. Selamat hari raya ya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Oh enggak ada ini. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Minal aidin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin. Semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Doa itu baik apa tak baik? Baik. Sedangkan dalam sholat boleh menambah doa yang baik. Mana dalilnya? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu yang diajarkan Nabi. Tapi ada satu sahabat lain doanya. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sembahyang Nabi bertanya, siapa tadi nama membuat doa dan tidak pernah hambu ajarkan? Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Nyo gentleman nyo ngaku ambo nak membaca doa itu tadi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Futihat abwabus sama. Terbuka pintu langit, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Padahal tak pernah diajarkan Nabi. Berdasarkan hadis iko apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Hadyusari Muqaddimah Fathul Bari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Jawazu ihdasi dzikri. Boleh membuat-buat doa ghairil ma'sur,
Walaupun doa itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, malam yukhalif bil ma'sur, selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Namanya boleh membuat doa kok. Namanya Ibnu Hajar Al Asqalani, gelarnya Al Hafiz, hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis hafalannya, inya menyebut boleh membuat doa. Tiba-tiba ada ustad hafalannya cuma 3 hadis. Itu pun kalau duit lampu. Mati lampu, mati laptopnya, habis baterai, habis hadisnya. Membid'ahkan tak boleh doa minal aidin wal faizin. Sekarang ambo tanya Bapak Ibu, Anda ikut Ibnu Hajar Al Asqalani yang 300.000 hadis atau Ustadz 3 hadis duit laptop kok? Terserah. Ambo cuma mengajak kita berpikir, karena Quran banyak bertanya afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, liyadzakkara ulul albab, orang yang berpikir. Jadi doa minal aidil wal faizin baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu pun doa. Semoga amal kita tarawih awa, witir awa, tadarus awa, hataman Quran awa, tahajud awa, buka puasa diterima Allah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mana tahu nanti balik dari sholat Idul Fitri anak ibu bertanya anak bapak, ya mak, apa arti minal aidin wal faizin? Entah, pokoknya baiklah. Minal aidin, semoga termasuk orang yang kembali kepada fitrah, suci bersih balik. Wal faizin, semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Alhamdulillah, selama Ramadan ambo sudah menang melawan hawa nafsu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nafsu apa? Nafsu sarapan pagi, nafsu makan siang, dibalaskan saat azan maghrib berkumandang. Idul Fitri yang pertama balik makan, Idul Fitri yang kedua balik suci, Idul Fitri yang ketiga adalah hari raya, hari besar. Itu mana Id? Id artinya hari raya, hari besar. Karena waktu Nabi sampai ke Madinah, mereka orang kafir jahiliyah, hari rayanya ada 2. Diganti Allah, maka bergantilah. Qad abdalakum bi khairim minhuma. Allah sudah ganti dengan hari yang lebih baik daripada 2 hari itu. Itulah Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi pada hari Id itu jangan sampai adonan ndak makan, jangan sampai adonan susah. Kalau ada nanti di lampu merah simpang 4 Garuda Sakti itu yang mengemis, tangkap. Itu pasti sindikat, itu pasti ada penjahat aktornya, itu pasti dikoordinir, disebar. Karena aslinya semua sudah dapat zakat fitrah. Betul? Siap menangkap yang di lampu merah nanti? Ambo waktu Idul Fitri potang. Kan waktu itu jadwal Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Fitri. Jadwal ambo kan khotib di Ramayana Panam. Pas di simpang Tabik Gadang, adalah satu anak menggendong anak ketek. Akan bangkit. Allahu Akbar, Allah. Buka kaca, Pak, kata. Iya, wang lendapek beras, kata. Kasih duit, suruh balik. Kenapa Ustaz tidak nangkok? Ambo kan khutbah, kamu nangkok ini loh. Nak khutbah. Ini tidak selesai dengan khutbah. Ini tak selesai dengan ceramah. Ini selesai dengan perda, peraturan daerah. Ditangkap. Setuju Bapak Ibu ditangkap? Ini tanggung jawab anggota legislatif ini. Cuma yang jadi masalahnya Pak Ahmad kok DPR RI pula terlalu ketinggian. Jadinya mesti diturunkan lagi ke bawah. Mesti ada pergub, peraturan gubernur Riau. Tidak boleh ada di lampu merah
peminta-minta karena sudah dikasih zakat melalui Basnas. Ini tak selesai dengan ceramah dan khutbah. Khutbah berapi-api. Nanti pas di lampu merah ada pengemis, datang bawa khutbah di situ. Wahai para pengemis, nggak selesai. Mesti dengan aturan negara. Dan kita alhamdulillah tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia pakai sistem demokrasi. Segala suara aspirasi masyarakat sampaikan melalui pengajian, sampaikan melalui tausiah, sampaikan melalui takbir akbar, didengar oleh para anggota dewan, disuarakan. Hasilnya kalau di pusat namanya undang-undang, kalau di kabupaten kota namanya perda, peraturan daerah. Kalau tak sanggup anggota dewan membuat, namanya pergub, peraturan gubernur, perbub, peraturan bupati, perwako, peraturan wali kota, camat ndak tolok dek camat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah Idul Fitri itu apa yang perlu kita jaga? Menjaga masjid. Masjid ukhuwah atau al-ukhuwah? Masjid al-ukhuwah. Dalam perjalanan ambo ceramah, al-ukhuwah ikut jadwal ambo sebulan sekali subuh mubarak. Masih ada tuh Bu ya? Alhamdulillah. Subuh mubarak. Ambo kalau ditanya orang di mana-mana ceramah, Ustadz tolong kasih jurus biar supaya masjid kami ramai. Kata ambo, datang kalian ke Pekanbaru, di Jalan Garuda Sakti, masuk komplek Undri, ada situ namanya Masjid Al-Ukhuwah. Saya pernah mengajar di situ bertahun-tahun setiap subuh Ahad, itu termasuk yang ramai. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Setiap subuh Ahad ada namanya coffee morning. Disediakan coffee morning. Coffee artinya kopi, morning artinya pagi. Coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Memang tidak adonan lain, kopi aja. Tapi ternyata ada sotonya, ada sopnya, ada baksonya, ada mie ayamnya, ada ketupatnya. Dulu, kini tidak tahu. Puasa tak ada, off. Tapi di luar puasa berlanjut lagi insyaallah. Amin. Ini masjid ini perlu kecerdasan pengurus untuk menarik jamaah. Bagaimana supaya jamaah tertarik ke masjid? Jamaah kepanasan, pasang AC. Malam tadi yang mau ceramah, AC-nya duo, tapi mati dua-dua. Ditanya dek Pak Bupati. Pak Bupati tanya, Ustadz, ini AC itu? Kata Mbok, AC itu dipasang bukan untuk mendinginkan badan awak Pak, tapi untuk mendinginkan hati ya Pak. Tapi di Masjid Al-Ukhuwah berapa AC-nya kau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun 10 tetap angin. Entah AC kau lama tidak diservis. Tapi nan joleh ikut jumlah jamaah kok. Kalau bahasa kampungnya over capacity. Ikulah di luar kemampuan nih kok. Nah itu jadi bukan salah AC-nya. Bagaimana supaya jamaah tertarik ke masjid? Maka baguskan karpetnya. Tengok. Dulu bagus kok, kini udah agak-agak rontok. Macam mana supaya jamaah kau tertarik ke masjid? Buat di sekelilingnya ada kaligrafi yang cantik-cantik. Karena mata ini zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Jadi mata awak menengok langit itu yang cantik, yang indah. Maka di masjid ini kaligrafinya cantik, indah. Ada pula terjemahnya di belakang hadis. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Pak sampai ke bawah. Bukhari. Dipasang lampu cantik. Seorang ibu-ibu yang sholat ke Masjid Al-Ukhuwah kok balik pasti minta bolikan ke lakinya lampu condo itu. Minta condo ukhuwah katanya. Kadang sembahyang awak di masjid, Qurannya tak jelas susunan. Tapi di Masjid Al-Ukhuwah tengok cantik. Dari susunannya nampaknya Qurannya tidak pernah dibaca.
Bukan begitu Buya. Iko baru disusun tadi, cantik luar biasa. Nah itu toiletnya juga, toiletnya bagus, rapi, bersih. Jadi apalah kurangnya masjid Iko? Ada satu kurang, kanopi. Nah di situ pintu masuk. Mana kotak sedekah tadi? Sebarkanlah siapa yang kuning. Kanopi, kotak, mainkan kotak di muka kok, sebab banyak ikan-ikan godang sih kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau malam pertama Ramadan, malam kedua, malam ketiga mungkin orang masih ketek-ketek, sebab masih ada 3 boleh malam lagi. Iko malam terakhir kalau besok nampak anak bulan. Jadi masukkanlah sisa-sisa yang batal kemarin, masukkan sodon, masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjidnya bagus, tapi kadang sumber dayanya dari mulai muazzinnya, imamnya, masjid awak imam masya Allah. Di antara imam yang ambo suko termasuk Imam Al-Ukhuwah itu. Syukur. Kadang ada imam itu mantap, cuma ayatnya terlalu panjang. Iyo, sama ikut. Kalau ikut pas lah, ibarat makanan soda ngelok gitu. Nah itu suaranya merdu, hafalannya mantap. Imam awak kau bukan tidak bisa ayatnya panjang. Potong waktu kami tahajud sama Pak Ahmad di Al-Falah panjang, bisa nyekorinya hafal. Di Quran tuh sodonya di kepalanya 30 juz di kepalanya. Kalau kepala hamba kau juz 30. Nah itu. Jadi beruntung dan bertuah Bapak Ibu. Sumber dayanya ada, khotib imamnya mantap, Bilalnya tadi Bilal lawan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Ambo sembahyang di tompek lain, ndak joleh entah apa katanya. Allah. Coba selawatnya tadi. Ibu di belakang mendengar selawat tadi jelas kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di tempat lain kadang Allahumma salli alaih. Jadi Masjid Al-Ukhuwah kok menjadi masjid standar bagi masjid-masjid yang bingung untuk standar bangunan dari mulai fasilitas sampai imam. Saya mengajak kepada masjid, pengurus masjid Pekanbaru, datanglah kalian piknik ke Masjid Al-Ukhuwah ini. Karena di sini guru-guru awak, ada Ustadz Maghfirah, ada Ustadz Al-Wizar, ada Buya Zul Ikrami, maka mereka ini mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Allah tidak mencabut ilmu, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an, macam mencabut pokok kayu dari tanah, tidak begitu. Tapi bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama, dicabutnya ilmu itu dengan meninggalnya ulama. Kalau ulama sudah meninggal, awak tidak punya pegangan. Jadi Masjid Al-Ukhuwah fisiknya bagus, SDM-nya bagus, dan ada ulama-ulama yang menjaga, yang insya Allah tidak mungkin awak salah. Karena setelah meninggal Nabi, yang ditinggalkan tinggal lagi satu, al-ulama warasatul anbiya. Nah ini masjid ini terus tetap kita jaga. Siap Bapak Ibu memakmurkan masjid di luar Ramadan? Sedangkan yang udah balik kampung aja penuhnya macam ini, apalagi nanti setelah yang balik kampung tuh balik ke siko, maka insya Allah melimpah ruah. Tapi itu tadilah, masjid ini penuh tapi tak bisa duduk di samping karena lo nado kanopi tadi. Nah, ini memang mesti diingatkan agak 2-3 kali. Sama lupa. Nah, lalu apa lagi yang perlu kita jaga? Yang perlu kita jaga adalah perasaan orang lain. Itulah yang kita lakukan selama Ramadan ini.
Selama Ramadan kita dididik untuk merasakan perasaan orang lapar. Lapar itu tak bisa diceritakan rasanya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang nanda Islam, ada orang ndak Islam bercerita tentang lapar, seminar internasional membahas kelaparan di Afrika, Ethiopia, tanya dulu, "Wang pernah lapar?" Enggak bisa membahas lapar. Narasumbernya kenyang, moderatornya kenyang, pesertanya kenyang, tidak melahirkan apa-apa, guys. Uang konyang enggak bisa bicara lapar. Maka yang bisa bicara tentang pengentasan kemiskinan, kelaparan adalah orang yang sudah berpuasa. Cobalah deskripsikan tentang lapar. Nanti Bapak Ibu kasih anak-anak kertas, kasih pena, ceritakan tentang lapar. Walaupun sama-sama lapar, sama-sama di masjid, sama-sama berbuka, tapi bahasanya beda-beda. Coba nanti tes, nanti kumpulkan kertasnya, baca satu-satu. Lapar adalah ketika usus melilit-lilit. Satu kertas lagi. Lapar adalah ketika suara cacing mulai kompak. Karena lapar tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lapar itu langsung dalam bentuk berbagi. Makanya tak diterima puasa orang kalau dia tidak berbagi. Dan yang disebut berbagi itu adalah berbagi zakat fitrah. Bila wajib membayar zakat fitrah? Kalau besok sore nampak hilal anak bulan, lalu kemudian besok diumumkan, maka maghrib besok mulai wajib membayar zakat fitrah sampai khotib naik mimbar. Sama waktu wajibnya dengan waktu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat Pekanbaru, sampai jam 2 malam takbir berkumandang. Tengok masjid tak ada orang, rupanya flash disk. Datang penguruh masjid, cucuknya flash disk, nyopin lolok. Makanya banyak yang masuk surga itu nanti flash disk. Itu bedanya Masjid Al-Ukhuwah nih. Anak-anak muda kok dilatih untuk bertakbir. Berapa kali puasa awak tidak bisa bertakbir? Malam takbiran tidak boleh. Kenapa? Karena Covid sedang takbir juga. Tapi begitu Covid berakhir, maka silakanlah agungkan asma Allah. Guna takbir itu bagi orang yang menyepelekan umat Islam, mengatakan umat Islam tidak bersatu, umat Islam tidak ada. Menengok orang bertakbir sampai 2 kilometer panjang. Buat Pekanbaru tuh Ustaz. Waktu malam Idul Fitri kami tengok bertakbir dari mulai pasar pagi Arengka sampai ke arah Sukakarya. Itu bukan takbir, itu macet. Ya tidak bisa dibedakannya mana yang grup takbir, mana yang grup macet. Anak-anak muda, jangan kotori malam Idul Fitri dengan maksiat. Idul Fitri itu artinya balik ke fitrah, bukan balik ke fitri. Ya maksud membonceng si fitri. Terus tanya, malam apa kok kembali ke fitri, Bu ya? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sore orang asik menengok hilal, hanya pun sore itu mau nyervis motor malam. Mana pengaruh Ramadan itu? Ramadan ini bukan bulan menumpuk amal. Ramadan ini bulan membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Selama bulan puasa mana ada yang bonceng-bonceng? Ditulisnya, wah makin banyak aja kok. Sampai sahur katanya. Ambo jam mompek beko bangkit ke airport. Kau tahu si hambunan terakhir kok? Bukan sesudah kau mati. Nah itu kamu sobi ke Ustadz Al-Wizar
Nanti ambo tausiah Masjid Al-Quwah, tausiah terakhir. Sesudah itu malam jam sampai ambo ke airport, ambo ndak pergi ke Jawa Timur. Jadi sampai mana cerita tadi? Awak jagolah malam takbir itu. Apa buktinya puasa kita ini berhasil? Ringan tangan berbagi. Menengok fakir miskin tak makan, tidak diterima tarawih kita itu. La yabitu syab'anan laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Maka yang diundang bulan puasa itu bukan ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzi amanu. Apa tanda beriman? Tak sampai hati menengok orang tak makan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, seperti sayang pada diri sendiri. Jangan sampai ada tetangga awak ndak makan, jangan sampai adonan ndak berbaju bau, jangan sampai adonan susah. Sebab apa? Tetangga awak tu berapa orang? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mesti awak cek mana nak makan, mana nak makan, mana nak makan. Kalau beli baju raya beli 3. Anak kita kan 2. Kenapa beli 3? Ada anak yatim di belakang nan beli baju. Nan membeli bapak, nan mengantar baju tu ibu. Jangan bapak mengantar. Kalau maknya cantik berkelahi pula gara-gara itu. Ini penting. Nampaknya sepele, remeh-temeh. Tapi ini adalah pelajaran Islam mengajarkan tidak hanya hablum minallah, tarawih, witir, iktikaf, Lailatul Qadar, tapi juga ada kepedulian bersama sosial. Maka orang yang tidak membayar zakat fitrah mengawang-awang, menggantung puasanya. Apa maksud? Apa hikmah? Apa filosofinya? Bahwa seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Bapak ibu yang sudah membayar zakat fitrah berartinya membayar zakat fitrah waktul jawaz. Bapak ibu sudah bayar zakat fitrah? Bagi yang belum bayar zakat fitrah, kalau besok nampak anak bulan, besok malam membayar sampai khatib naik mimbar. Siapa nan idui bernyawa di atas muka bumi, dari mulai azan maghrib sampai khatib naik mimbar, wajib membayar zakat fitrah. Jadi siapa yang tidak ingin membayar zakat fitrah, meninggallah habis asar besok sore. Kalau memang besok nampak anak bulan, jadi tinggal menunggu besok nampak, lalu kemudian bayarkan zakat fitrah. Ambo ini jadi konflik masalah kini. Sebab pusat mengumumkan 2,7, provinsi menyabit 2,5. Ambo dapat WA 25 apa 27? 25 apa 27? Kata ambo ndak pusing sebab ambo dari dulu 3 kilo. Dari mana Ustaz dapat 3 kilo? Sebab zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok tu 4 mud. 1 mud tu 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 3 kilo. Andai pakai 2,5 berarti yang wajib 2,5, yang setengah kilo sedekah. Andai pakai 2,7 berarti yang wajib 2,7, yang 3 on terhitung sebagai sedekah. Awak jangan hitung-hitung sama Allah, nanti Allah hitung-hitung pula sama awak, dikasihnya napas awak setengah. Judul lagunya setengah napasku pergi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bapak ibu yang sudah membayar zakat fitrah, alhamdulillah. Ambo dari 2008 balik dari Maroko, pertama Ramadan Pekanbaru 2008, kinilah 2023. 3 boleh tahun, 5 boleh tahun, 5 boleh kali Ramadan. Tidak pernah bayar zakat fitrah pakai duit. Ambo membayar zakat fitrah pakai beras. Ambo beli beras, ambo masukkan seplastik 3 kilo, ambo bayarkan zakat fitrah untuk anak, untuk keluarga, eko zakat fitrah. Tapi ambo ndak menyalahkan yang pakai duit. Mungkin inyo orangnya ndak mau ribet beli beras masuk payah pakai duit. Nyo pakai mazhab Hanafi.
potang ambo baca dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan Syekh Ali Jum'ah. Beberapa hari yang lalu dimuat lagi di Facebook beliau bahwa menurut mazhab Hanafi membayar pakai uang. Kini di Mesir kalau pakai uang 30 pon. Di Indonesia kalau diuangkan tak tahu berapa. Kenapa? Karena kata beliau kalau dibayarkan gandum, orang tetap menjual gandum untuk dapat duit. Kenapa zaman dulu pakai makanan pokok? Sebab dulu transaksinya barter. Jadi kalau nyo punya gandum, nyo punya beras, beras bisa ganti ikan, beras bisa ganti kain. Tapi kalau kini berasnya terlalu banyak, tidak bisa ditukar pakai makanan, tak bisa diganti sebab tidak pakai barter. Ini terserah hikmah yang luar biasa. Tapi ambo tetap pakai beras. Tapi ambo tidak mengajak mewajibkan jamaah, tapi tetap ikut kaedah-kaedah mazhab supaya jangan sampai mencampur adukkan, supaya selamat ibadah awal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takbir sudah, zakat fitrahnya sudah, makna Idul Fitrinya sudah. Lalu kemudian Nabi naik ke atas mimbar. Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Rabu naik ke atas mimbar, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal. 5 hari sebelum meninggalnya naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zohran. Siapa yang pundaknya pernah konai cambuk ambo, ambo mencambuk kudo, lalu ujung cambuk konai ke pundaknya, sakit badannya, falyastaqit minhu, ini pundak ambo, silakan balas. Sahabat diam saudanya. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya sakit, tersinggung, kata-kataku kasar, pernah menyinggung perasaannya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqit minhu, silakan balas. Sahabat diam. Yang ketiga, siapa nan pitinya pernah ambo pinjam, kata Nabi, tonggak sahabat. Kata sahabat, innalaka alayya salasa darahim, engkau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Duit ameh namanya dinar, duit perak namanya dirham. Tidak ada duit kertas. Duit kertas belakangan oleh Presiden Amerika. Lalu kemudian kata Nabi kepada Fadal bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, anak Abbas sepupu Nabi, idfa ya Fadal, tolong bayarkan Fadal. Apa makna hadis iqor? Nabi minta maaf. Jadi kadang ada orang, saya tak mau minta maaf. Apa itu Idul Fitri minta maaf? Tunjukkan dalilnya. Dalilnya ada, waang bonga. Nabi minta maaf. Apa yang kita maaf? Yang ada dalam Quran itu kan memaafkan. Coba baca ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indal muttaqin wa 'indal lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal 'aiz wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Memaafkan. Iya, memang ada memaafkan, tapi ada juga minta maaf. Bapak Ibu, selama ambo tausiah di Masjid Al-Ukhuwah, banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan ambo? Lah, ambo lah selesai. Tinggal Bapak Ibu lagi belum selesai. Saya Pak Ustadz balik kampung. Habis balik kampung tak bisa datang ke rumah satu-satu. Gimana caranya Pak Ustadz? Undang orang tuh ke rumah. Apa acaranya? Coffee morning. Minum kopi, nggak usah kasih gula. Kopi, open house. Habis itu, minta maaf. Bapak Ibu, saya tak bisa datang satu-satu. Setelah ini maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Dek uang telah konyang saudaranya. Mau katanya. Allah selesai. Banyak orang menunggu momen. Nantilah minta maaf. Idul Fitri Buya. Idul Fitri lah datang, enggak juga minta maaf. Bisa awak minta maaf di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Maafkanlah salah hamba pada Ustadz Maghfirah ya Allah. Tidak bisa. Minta maafnya ke orang langsung. Masalahnya mau memaafkan indah itu bukan urusan awak. Ambo lah datang ke rumahnya Buya. Ambo pencet bel 2 kali, kalau anjing herder. Itu bukan urusan awak. Yang penting awak minta maaf.
Kalau masalah uang, utang piutang balikkan. Masalah barang balikkan. Masalah hati maafkan. Nah, inilah maka disebut dia dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rasulullah, yo, seandainya ambo bersua malam Lailatul Qadar, apalah doanya malam itu? Hadis riwayat Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tiap malam awak baca itu malam bulan Ramadan. Engkau cinta kepada maaf, engkau suka kepada maaf, engkau maha pemaaf, maafkanlah aku. Maaf itu dari bahasa Arab. Afa, ya'fu, afwan, ma'fu. Apa artinya? Kaki menginjak pasir. Ketika kaki memijak pasir, lalu ada bekas tapak kaki awak di atas pasir. Datang angin kencang mengembus pasir sehingga tak ada bekas itu lagi. Begitu tapak kaki tadi hilang bekasnya karena hembusan angin, itulah makna afu, maaf. Maaf artinya sampai tak berbekas sama sekali. Itulah makna maaf. Kalau masih berbekas bukan maaf. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemaaf insyaallah. Sesuai dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustaz Somad itu ceramah aja itu maaf-maaf, tapi dia berat juga memaafkan orang lain. Memang ada orang yang mesti dikasih pelajaran karena dia kurang ajar. Tadi pagi ada orang mau WA ambo. Ustaz, ada orang mau minta maaf sama Ustaz. Dia datang ke rumah atau gimana Pak Ustaz? Ambo balas singkat, nanti bersua di padang mahsyar. Ada orang angku yang sombong, maka dia mesti dikasih pelajaran. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Coba kalau tidak nanti, tapi jangan dijadikan dalil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling hebat adalah namanya Abu Sufyan. Siapa namanya? Abu Sufyan. Waktu Nabi giginya patah berdarah perang Uhud, datang Abu Sufyan itu menginjak-injak jenazah sahabat, naik kuda berwarna hitam. Aina Muhammad, aina Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Bini Abu Sufyan itu namanya Hindun. Mohon maaf kalau kebetulan ibu ada namanya Bu Hindun. Hindun itu mengupah satu laki-laki namanya Wahsy untuk menyobek jantung Hamzah. Wahsy nanti kalau Hamzah dapat orang bunuh, sobekkan jantungnya, dibelah, dikunyahnya jantung Hamzah. Hindun. Tahun ketiga hijrah. Tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. 5 tahun sesudah itu. Peristiwa kau terjadi tahun ketiga. Tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. 5 tahun sesudah itu Nabi datang ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan. Datang Hindun. Nabi sedang duduk di atas bukit sofa, datang Hindun. Tidak dibalik dek Nabi SAW. Hindun kau dulu bersumpah, aku tidak akan masuk Islam, kata Hindun. Tiba-tiba waktu Nabi datang bersyahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah. Ditanya dek uang ingat. Dulu uang tidak nyabik masuk Islam, kini kau masuk Islam. Kata Hindun, aku tidak masuk Islam. Islam itu masuk ke hati aku. Memanglah pandai Hindun. Abu Sufyan, datanglah panglima perang namanya Sa'ad bin Ubadah. Dicabutnya pedang. Kata Sa'ad bin Ubadah, dulu kalian memotong telinga Hamzah, menggunting hidung Hamzah, menyobek jantung Hamzah, mengunyah jantung Hamzah. Kami pun akan mengunyah jantung kalian. Nabi memanggil Sa'ad. Ta'al Sa'ad. Kau mai Sa'ad, sini sebentar Sa'ad. Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Maka Abu Sufyan jadi mu'allab. Dikasih Nabi Abu Sufyan jatah zakat 100 ekor onta. Padahal Nabi membawa 10.000 pasukan. 100 ekor onta
1 ekor onta 50 juta kali 100 ekor sama dengan, memang kalau pikiran awak tekonang kolak di rumah payah hitung memang. Kalau 1 ekor onta 50 juta, Nabi mengasih Abu Sufyan 100 ekor onta, berapakah zakat yang dibagi Nabi ke Abu Sufyan? 5 miliar. 5 miliar. Selesai kanopi awak. Atau konang juga kanopi. Begitulah Nabi. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tidak diganggu. Abu Sufyan dimaafkan, bininya yang mengunyah jantung Hamzah dimaafkan. Lalu mana Wahsy? Wahsy yang menyobek jantung Hamzah, menggunting hidung Hamzah, memotong telinga Hamzah, dicucuknya pakai benang, dijadikannya rantai. Mana Wahsy? Wahsy lari ke Taif. Taif 100 kilo dari kota Makkah. Lari Wahsy tunggang langgang lintang pukang. Sesudah Nabi balik ke Madinah, datang Wahsy balik ke Makkah. Ditengoknya tidak ada uang makanan dibunuh Nabi. Kalian ini duit lagi? Iya kata. Orang aja suang ketakutan. Datang Wahsy mengajar, dikejarnya Nabi ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah dijumpainya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anta Wahsy? Kata Nabi. Engkau Wahsy? Iya. Nabi pukul dadonya supaya dapat hidayah, masuk Islam. Tapi sesudah itu kata Nabi, "Arib wajhaka anni." Palingkan wajahmu dariku. Sebab kalau Nabi menengok mukanya, tekonanginya pada Hamzah pamannya. Sedihnya. Tapi Nabi tidak ada membalik. Masuk Islam Wahsy. Tapi Wahsy tiap hari dihantui tangan. Tangan Niko yang sudah memotong telinga Hamzah, tangan Niko yang menggunting hidung Hamzah, tangan Niko yang sudah menyobek jantung Hamzah, tangan Niko bergelimang dosa. Bagaimana cara membersihkannya? Maka pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq muncul nabi palsu namanya Musailamah Al-Kazzab. Disitulah Wahsy membersihkan tangannya. Diambilnya pedang, dipancungnya kepala Musailamah. Tangan Iko dulu yang pernah membunuh orang terbaik Hamzah, tangan Iko jugalah yang sudah membunuh orang terjahat nabi palsu. Maka preman-preman, pembunuh-pembunuh, penjahat-penjahat yang tangan kalian bergelimang dosa, carilah nabi palsu, pancung kepalanya. Tapi kalau kalian tertangkok, jangan bawa ceramah Iko. Pasti ditangkok. Jadi jangan. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau zaman jahiliyah dulu kalian panglima perang, setelah masuk Islam kalian tetap jadi panglima perang. Begitu. Khalid bin Walid yang menyerang Nabi waktu perang Uhud, Khalid bin Walid menjadi panglima perang setelah masuk Islam. Wahsy yang pembunuh sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam tetap juga begitu. Ini kadang banyak waktu sebelum hijrah, sebelum taubat preman. Setelah taubat, ciu. Pas ditanya, kamu masih preman? Nah, saya mau mati aja Pak Ustaz. Oh, tak bisa begitu. Sebelum hijrah pakai motor, setelah hijrah tetap motor, tapi berubah jaketnya. Bikers subuhan, born to ride, ride to jannah. Rupanya kredit belum mau bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi awak mulai tausiah jam 9, kini jam 10 lewat 5. Ambo masih seperti yang dulu 600 ml. Dia bagi uang ko 3 botol. Lengkap enggak? Nah, itulah lah terbuka jurusan Masjid Al-Ukhwah. Tapi rasanya sodolah ambo bahaskan. Dari mulai menengok anak bulan sampai malam takbir, sampai sholat idnya, sampai kemudian silaturahimnya, makna Idul Fitrinya, sampai memaafkannya, asal-asalnya sudah tinggal lagi awak mengamalkan, tinggal saling mendoakan. Doakan Ustadz Somad supaya bisa memaafkan orang lain. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.